Jadi Cak, sekarang ada satu anime atau satu manga yang sudah tidak bisa kita hina. Udah nggak bisa Soro-Soro Cikanda. Iya, sudah tidak bisa Soro-Soro Cikanda gitu. Kenapa tuh? Karena sudah habis lah masanya lah. Akhirnya ya. Akhirnya Kita sampai di garis final. aku kesal, aku emosi. Kesal karena nggak bisa menghina lagi. Iya, nggak bisa menghina lagi. Oke. Ya, lengkapnya nontonnya sampai habis. Selamat datang di Berita Lain. Di mana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya pokoknya berita tentang anime, game, ya manga, dan pokoknya berita tentang Jejepangan, weeks gitulah. weeks, Untuk geeks. nerd geek gitu. Yeah. Jadi berita pertamanya adalah anime Kanokari, bukan anime, manga Kanokari ternyata berkembang. Akhirnya dia berkembang. Saking jeleknya ini mah nggak ada progres ya, jadi berita. Jadi berita. Kalau udah berkembang. Kalau nggak berkembang nggak mungkin kita beritain. Iya betul. Jadi Akhirnya di setelah chapter berapa ratus chapter. masalah gini, kau dari chapter 1 sampai chapter 367 seingatku tidak ada progres apa-apa gitu. Tapi sekarang udah beda. Sekarang si Kazuya-nya menyatakan cinta langsung ke Chizuru gitu. Berarti kalau mau baca manganya dari 1 langsung ke 300 aja. 1 sampai kayak baca volume 1, volume 2, volume 3, habis itu langsung loncat ke Dan 367. Iya. Terus gimana? Akhirnya Jadi udah- mereka berdua di kafe, terus habis itu si Kazuya nembak Chizuru. Ya, Tapi aku belum suka diterima. kau gitu. Terus Chizuru bilang, aku tahu kok. Oh, jadi 300 episode Chizuru tahu sebenarnya. Iya, dia udah sama-sama tahu nih, udah punya common feeling, common sense. Ternyata nggak jadi yang nggak punya common sense penulisnya ya. Iya. Tapi itulah berarti lebih mending blue box ya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian menunggu Kazuya dan Chizuru beneran pacaran? Di atau chapter kalian berikutnya? Iya, atau kalian jangan-jangan tiba-tiba ada alien. atau kalian nggak setuju dan berharap ada alien muncul, alien muncul, supaya iya. kita bisa tetap menghina Kanokari. Seru-seru Cikanda. Berita selanjutnya ada streamer di Jepang yang dimana dia tahu nggak berita ini, streamer di Jepang yang Tahu, ditusuk 30 kali. Iya, sama om-om. Yang lagi IRL. Iya, lagi IRL stream. Nah, begitu berita ini keluar kan, orang-orang tuh pada dasarnya kayak berusaha nuduh om-om ini kayak, ini om-omnya mah parasosial gitu, kayak nuduh-nuduh. Fans. Iya, fans yang sakit hati atau apa gitu kan. Tapi ada plot twist gedenya nih. Apa tuh? Plot twist gedenya, om-om itu bukan fans, om-om itu bukan parasocial relationship. Dia punya alasan ya? Ada alasannya. Alasannya adalah karena dia ngutang sekitar 300-an juta apa 200-an juta gitu ke om-om itu. Bukan dikasih, tapi ngutang. Jadi si streamer itu punya utang dan dia nggak mau bayar utangnya. Gak mau bayar. Nggak mau bayar. Kabur gitu. Ya bisa dibilang itu. Masalah gini, itu baru plot twist pertama. Plot twist keduanya, ternyata si mbak-mbak streamer ini udah pernah dibawa ke pengadilan. Oh, udah pernah diproses secara hukum. Betul. Nah, Tapi? dia ini baru bayar 300.000 dari 2,5 300 ribu. 300.000 yen, bukan 300.000 rupiah. Beruntungnya itu kayak baru bayar 33 juta dari sekian ratus juta gitu kan. Tetep kecil banget. Nah, itu dua tuh. Ada plot twist lagi. Apa? Plot twist lagi yang ketiga, udah nggak ngebayar nih, nggak mau ngelanjutkan cicilan nih, ya kan? Lapor dong ke polisi. Ya halo polisi, ini gimana nih? Gak ada mau bayar nih. nggak mau bayar utang. Saya punya piutang sama orang nih, gimana nih? Iya, dia punya utang nih sama gue gitu kan. Habis itu ternyata plot twistnya polisi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi begitu dia tahu kalau si cewek ini streaming di sekitaran Tokyo kalau nggak salah, akhirnya dia datang sendiri dan menerapkan keadilannya sendiri. Yang dimana itu adalah tindakan yang buruk ya teman-teman. Itu buruk banget sih. Tapi menurutku ini adalah kasus dengan plot twist yang paling banyak gitu. Yang awalnya dia dihina-hina sama warga-warga di internet, sampai akhirnya warga di internet ini mikir, gitu. Jadi Tapi kayak tetap aja sih membunuh itu bukan betul. cara terbaik. Dia nggak dapat uangnya balik. Gak dapat uang balik. Terus habis itu dia di penjara. Di penjara, iya benar, di penjara. Ya jelas salah lah kalau kayak gitu. Dua-duanya salah. Tapi ngutang gak dibayar juga salah. Itu juga salah. Dan nominalnya gede banget lagi. Ada plot twist lagi satu, Cak. Apa? Orang ini, si cewek ini, dia tuh bener-bener ngaku di stream. Jadi si cewek ini ngakunya kurang lebih dia nggak mau bayar utang. Dia emang ngomong kalau dia nggak mau bayar utangnya bapak-bapak itu. Itu plot twist paling goblok. Aku mau berpikir
simpati pun sebenarnya bingung ya. Kalian bisa bantu aku bersimpati sama siapa Kita gitu. kalau bersimpati sama ceweknya juga. Kayaknya ini cewek nggak baik-baik amat. Tapi kalau bersimpati sama Sama bapaknya juga. ini bapaknya juga penjahat gitu kan. Ya gimana menurut kalian? Kalian Bersimpati sama siapa? jangan kayak gitu pertanyaannya. Jangan. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Kalian ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan suruh mereka berpihak. Berita selanjutnya ada apa, Ca? Ada berita dari anime kesukaan kau kayaknya deh. Apa Rizero? Di Zero. Berserk, Ada satu lagi. Berserk. Konosuba. Konosuba, damn! Dapat season 4, bro. Season 4? Iya. Aku sih lebih suka anime Ichikiwir. Enggak lah. Iya, Gue sih tuh. juga gak ngerti kenapa. Itu dapat season 3. Oh iya. Enggak sih. Enggak, jadi Konosuba mendapatkan season 4. Dan sumpah pengumuman itu doang. Aku juga nggak tahu ada sesuatu yang Belum baru tahu atau enggak. detailnya kapan ya? Iya, kita nggak tahu detailnya. Aku nggak tahu apakah itu Konosuba yang series utama atau series Megumin tuh yang dilanjutkan Oh, tuh. yang ada adiknya Megumi. Iya, ada Megumin tuh. Ya gimana menurut kalian? Kalian nungguin Kok nggak? excited nggak? Sebenarnya nggak terlalu karena aku udah baca novelnya juga. Jadi kayak gitu. Tapi tetap bakal gue tonton karena kan namanya Konosuba ya. Konosuba tuh kan Asik anime dia paling juga lucu kan. satu jagat, betul. Berita selanjutnya ini berita agak kontroversial. Apa tuh? Ada orang yang bilang anime Orb itu gak bagus. Yang ngomong tuh bukan orang sembarangan, tapi yang ngomong adalah orang yang bikin anime Gundam. Wow. Jadi kita tahu lah ya kalau Yoshiyuki Tomino ini adalah orang yang bikin Gundam, direkturnya Gundam lah. Pokoknya Gundam lah. Pokoknya dia apapun itu tentang Gundam gitu. Dia ikonik lah. Dan dalam salah satu wawancara, kurang lebih dia itu mengekspresikan ketidaksukaannya dengan anime CQ atau anime Orb itu. Nah, jelas dong bakal nge-spark kontroversi yang dimana sebenarnya orang-orang bilang anime ini absolut cinema. Kau udah nonton? Belum. Karena pasti gue kayaknya tidur deh. Aku sih tidak akan kaget kalau kau tidur. Karena animenya kayak banyak ngobrol gitu kan. Iya, banyak ngobrol, banyak ilmu pengetahuan, dan banyak hal-hal yang berat yang mungkin agak sulit untuk Kayak nggak kamu nyambung ngerti. terus kayak gitu. Gua. Aku sedih dengarnya. Tapi ya basically kayak gitu. Intinya dia itu mau ngomong kalau animenya kurang dan dia itu kayak mau menyalahkan staff animenya gitu. Kayak seharusnya ini bisa jadi adaptasi yang bagus karena Kenapa nih begini gitu? iya, karena manganya dia sendiri ngaku manganya tuh bagus banget. Tapi adaptasinya. Tapi adaptasinya yang kurang, iya. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan pembuat Gundam ini? Selanjutnya, ada berita di mana ada satu situs gitu yang bilang ada anime. Dia itu ditonton lewat jalur petani. Ih, Dan dia mengalahkan semua seri-seri semua yang ada di Hollywood. bukan prestasi kan? Ya, secara teknis sih ini menandakan kalau anime sangat populer. Populer. Tapi nggak di petani juga dong. Ya agak jahat sih ngomongnya sih. Cuma kayak ya ini tetap bukti sebagai anime ini populer. Cuma Tapi kalau bukan negatif kita tidak mendukung menonton lewat jalur petani. Iya. Betul? Iya, Betul apa betul? nonton di official. Betul apa betul? Betul. Nah, gitu jawabnya dong. Jadi intinya ya nonton di jalur official. Tapi Iya. series apa nih kira-kira yang hampir mengalahkan yang seri-series Hollywood? Naruto. Bukan. Oh bukan. Yang ada level 9 lah. Aing menyalahkan semua. Aing. Orang gila kalau dibiarkan lepas emang kayak gini. Dibantai series Hollywood. Apa Spider-Man cucu kalah. Sebenarnya yang mengalahkan jumlah tontonan ini adalah anime Tensura season 3. Iya. yang itu, yang kameranya kanan kiri doang itu. Aku bingung menanggapi berita ini, Sub. Kalau misalkan all season masih masuk akal ya? Iya betul. Kalau all season kan? Kalau keseluruhan season masih masuk akal. Tapi kalau season 3 doang. Tapi gimana menurut kalian? Apakah anime Tensura ini layak untuk mengalahkan semua series di Hollywood? Enggak. Berita selanjutnya. Apa tuh? Jadi ini berita dari Makoto Shinkai. Tahu Makoto Shinkai? Aku no sekai wa. Makoto Shinkai. Adalah Makoto Shinkai ini yang Pembuat bikin. anime kan?
Iya betul, dia adalah sutradara penulis sekaligus apapun itu yang ada di anime itu. Pokoknya Iya, dia yang ngerjain banyak hal lah untuk anime Kimi no Na wa. Terus ada Tenkinoko. Terus Suzume, 5 cm mili. Garden of Words, 5 cm per second. 5 cm per second gitu. Garden of Words, Iya, yang guru sama murid. Suzume, Yang ngancurin dunia. gempa bumi. Nah, katanya dia mau bikin anime baru. Betul, dia mau bikin anime movie baru. Bencana tsunami enggak? Atau kayaknya dia udah kehabisan list bencana. Kayak bencana apa lagi nih? Bencana apa lagi ya? Bingung gitu. Karena emang kan kalau kau sadari di antara sekian banyak seriesnya dia atau movie-nya dia, apa yang paling common selain bencana? Cinta lah. Romance, ada fantasinya tipis-tipis. Jadi kalau ya kalian kan? semakin bucin itu akan semakin menyebabkan bencana dan merugikan orang lain. Itu inti film ini itu jangan bucin. Stop bucin, stop. Enggak sih, sebenarnya bukan itu poinnya. Cuma gini, intinya kan Makoto Shinkai banyak banget bikin anime romance. Yang dimana dia bilang kalau anime selanjutnya itu bisa jadi nggak ada romance. Karena statementnya adalah dia bilang kalau anime berikutnya ini akan melewati atau tidak akan sesuai dengan ekspektasi penonton. Berarti banting setir. Bisa jadi banting setir. Tapi ini masih asumsi asumsi kalau dia bakal nggak bikin anime romance lagi. Tapi kita nggak tahu. Mungkin dia lagi nggak mood romance. Iya, mungkin dia nggak mood romance. Fantasi aja lah, fantasi atau dia mau bikin pure psychological dan bencana, kita nggak tahu. Ih, bener juga. Atau misteri kayak Hyoka. Bisa jadi. Kalau gitu mau orang ngantuk ya kalau misterinya kayak Hyoka ya. Bisa jadi. Dan kira-kira gimana? Apa pendapatmu dan apa yang kau harapkan dari Makoto Shinkai? Tapi yang gue nantikan banget sih sebenarnya ini sih kayak animasinya itu karena cantik banget sih. Oh iya. Berita selanjutnya. Ada apa? Produser dari Solo Leveling marah. Kenapa dia marah-marah? Jadi intinya dia itu bilang kalau ada pengkhianat di antara kita. Ada Amogus. Jadi kurang lebih anime Solo Leveling episode 11 itu ke-leak. Jadi adegan dari episode 11 itu keluar duluan di internet. Padahal seharusnya belum tayang tapi malah udah kayak ada beberapa scene yang keluar duluan gitu. Terus? Nah, biasanya ketika ada leak yang biasanya dicurigai itu either tim translator, staff animasi yang freelance, atau staff animasi internal. Biasanya kayak gitu kan, di antara tiga itu biasanya. Tapi sebenarnya ada banyak lagi yang bisa dicurigai siapa yang nge-leak. Nah, dia itu pada dasarnya ngomong kayak gini di tweet. Kayak ada orang Jepang nih yang biasa ngomong pakai bahasa Jepang doang, tapi tiba-tiba nge-tweet pakai bahasa Inggris. Oh, dia kayak curiga apa nih gitu. Dia marah di sini, dia marah. Jadi isi tweet itu kurang lebih kayak aku sangat berterima kasih karena kalian udah nungguin Solo Leveling, tapi adalah beberapa orang yang bikin kecewa gitu. Kayak ini tuh kayak kayak pengkhianatan kepada staff yang bikin animasinya dan semua tim kreatif yang ada di sini gitu. Iyalah, parah banget. Terus habis itu di reply-nya ada yang jawab, ini nih 2 akun leaker nih gitu. Ada cepunya habis itu. Ini 2 akun leak nih. Jadi ya aku pribadi sangat tidak mendukung aksi membocorkan adegan ya. Apalagi untuk para animator-animator yang ada di luar sana. Udah bekerja keras itu. Iya, kita nggak tahu. Mungkin di antara staf animasi itu ada yang amogus gitu, ada yang bahaya gitu kan. Tapi kita nggak ada yang tahu siapa yang menyebarkan dan beritanya di sini juga nggak ngasih tahu siapa yang menyebarkan. Maksudnya animator kah, tukang translasi kah, atau apapun itu nggak ada yang ngasih tahu. Dan kalau kalian nemu link-nya jangan disebarin. Iya. Stop di kalian aja. Stop di situ aja. Jangan stop. Jangan di retweet, jangan di bookmark, jangan di copy link, pokoknya stop. Stop sampai situ aja. Aku nggak enak. Aku kasihan sih sama staffnya karena. Mereka udah bekerja keras, masa kalian kayak gitu. Ya orang kan kalau mau nunggu ikutin aja lah hype-nya, sesuaikan sama tanggalnya gitu. Gak usah sosokan nyari-nyari link. Iya. Dan ya gimana pendapat kalian tentang produser yang marah-marah ini? Jarang kan kalian ngeliat ada orang Jepang nge-tweet pakai bahasa Inggris kecuali kalau dia marah banget. Iya, marah banget nih dia udah muak. Udah muak gitu. Dan ya, itu aja untuk berita lain kali ini. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya pokoknya berita buat para wibu atau nerd atau geek lainnya lah ya. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Aku
Akil Eren. Aku Ocha Mikasa. Nggak punya karakter lain selain Mikasa. Makanya nonton. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.